di sini. Bukannya aku tidak mau bersatu sama kamu. Kalau kamu meninggal, bagaimana dengan keluarga kamu? Semua itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Aku tidak bisa menentukan. Bahwasannya hidup dan mati itu hanya Allah. Kita tidak mungkin menentukan itu semua. Aku pergi dulu ya. Bagaimanapun, dia harus tetap hidup. Ya Udin manis, kalau emang itu keputusan Allah, cap cucu dari Adnan. Siapa tahu dia masih hidup. Ya sayang. Udah jangan dipijitin terus dong. Oh ya, iya sayang. Rasain. Lo pasti udah menghilangin napas Eke kan? Nggak bisa, yang ada lo tuh yang napasnya hilang. Manis, tapi siapa sih yang manis yang mau ngebunuh Adnan? Jangan-jangan Desa disuruh sama bosnya lagi. Siapa bos itu? Kenapa dia harus membunuh Adnan? Oh my God, Manis. Baru tahu. Jangan-jangan Manis, si bos itulah yang udah ngebunuh Allah. Manis, ayo Cactus hajar. Oh my, kalau gitu kita kejar dia. Dia pasti mau menemui bosnya. Kita akan tahu siapa dalang dari semua ini. Ayo Manis. Kamu ngapain sih tadi narik-narik tante? Coba kalau kamu nggak tarik-tarik tante. Tante kan berhasil bawa kotak perhiasan itu. Nah, lihat nih, kita pulang dengan tangan kosong. Ya tadi kan emang ada suara sirine mobil polisi kan Tante. Kalau ternyata emang itu benar terus kita ketangkap gimana? Emang Tante mau dipenjara? Ya enggak lah, siapa yang mau dipenjara? Tapi Ya kan buktinya nggak ada polisi. Iya mana aku tahu sih Tante itu akal-akalnya si hantu botak doang. Emang dia calling-calling aku kan enggak. Bener nih, si hantu botak sama si manis. Keterlaluan banget. Selalu saja menggagalkan rencana. Lihat aja, aku harus memikirkan cara untuk membalas dendam. Bener Tante ngerasa gak sih? Dia tuh kayak ngeremehin Tante terus tau gak? Emang dia gak tahu apa Tante tuh jago terus? Iya, tersinggung nih tante. Ya makanya. Oh Tan, kok kita ke kuburan sih? Tante. Tunggu Tante, kita ngapain lagi ke kuburan sih Tan? Serem tahu. Alah, udahlah. Tante mau minta bantuan. Minta bantuan sama siapa Tante, ini kuburan? Udah, ikut aja. Nggak usah banyak tanya. Ayo. Cepet. Buruan. Tante, aduh Tante kita ngapain sih Tan kesini lagi? Diam. Tante, udah Tante ayo pulang aja Tante, itu ada suaranya Tante, aku gak mau. Justru Tante perlu bantuan dia. Makanya Tante kesini. Minta bantuan sama kuntilanak, aduh Tante ini udah gak lucu deh Tante, apaan sih gak mau Diam. Kalau kamu nggak nurut sama Tante, lebih baik kamu balik aja sana ke mobil. Biar Tante sendiri di sini. Udah, makanya diam. Jangan ganggu konsentrasi Tante. Tante suka Tante itu kuntilanaknya datang, aduh. Udah diam. Tante perlu bantuan dia. Udah diam aja, kenapa sih? Tante, udah Tante kita pulang aja Tante, ngapain udah gak usah dikejar. Aduh, ayo pulang aja. Nggak ada pulang. Tante harus kejar. Tante harus tancepin nih paku ini di ubun-ubunnya. Biar ke kuntilanak nurut sama Tante. Kita perlu dia. Aduh gak mau Tante, udah pulang aja please Tante pulang. Ah, bawel banget sih. Udah, kamu tunggu sini Tante yang kejar kuntilanak sendirian. Aduh Tante.
Bulan, Tante naik ke atas ya. Ya, Tante harus ke atas pohon ini ya. Kamu harus cari cara undang tuh kuntilanak supaya datang ke sini. Aduh Tante, gimana caranya? Gak mau, enak aja. Ya kamu inisiatif dong, mikir bagaimana kayak caranya. Masa tante lagi. Apa gunanya dong kamu? Duh, ya aku nggak tahu caranya gimana. Yaudah deh, aku pikir-pikir dulu. Jangan pikir-pikir dulu, harus cepet ya. Udah deh, kita harus kerja sama nih. Tante naik ya. Gimana lagi cara manggil kuntilanak? Mikir, cepetan. Oh iya, kuntilanak. Datang dong ke sini. Kami mau bersekutu dengan kamu, tolong bantu kami. Kuntilanak, datangnya ke sini, tolong bantu kami. Kami butuh bantuan kamu. Apa benar kau mau bersekutu dengan aku? Iya mau kok. Lepasin paku ini. Gak akan saya lepasin. Kamu harus menuruti apa kata saya. Kalau tidak, ini akibatnya. Ingat, mulai sekarang kamu harus menuruti apa perintah saya. Baiklah, aku akan menuruti semua kemauanmu. Mbah, kasih saya nomor yang bagus buat besok ya Mbah. Soalnya saya pengen kaya Mbah. Saya juga pengen, kalau bisa sih nambah bini Mbah. Kalau Mbah punya sekalian, kirimin juga nggak apa-apa Mbah. Please ya Mbah. Dasar pemales. Pengen kaya kok minta sama pohon. Kayaknya gue mesti kerjain nih orang. Nomor yang bakal keluar adalah... Mbah, tunggu ya Mbah. Biasa satu dulu Mbah ya. Tenang Mbah. Cepetan! Iya. Berapa Mbah nomornya Mbah? Dengerin. 1708196. Mama. Bisa agak slow dikit gak? Kecepatan Mbah, nyatanya jadi repot. Mbah, kalau bisa sampai buat 3 hari ke depan ya Mbah ya. Berapa Mbah nomornya Mbah? Lu juru gue ya? Aduh. Asal lu tahu ya, gue kagak bakal nolongin lo. Kalau lu mau kaya, lu kerja keras. Minta sama Allah. Mbah, tanggung Mbah. Hah, tanggung. Kuntilanak, pengkhianat lo ya. Lu tuh kan warga gue. Lu tuh berani ya ngelawan RT lu sendiri. Ingat lu ya, kalau lu berpajak KTH, gue gak mau tanda tanganinya. Keren banget ya. Itu perlawanan yang seimbang. Hantu harus lawan hantu. Bener banget Tante nggak salah pilih kuntilanak. Om Papi, Omai kemana? Gak usah kaget masih Omai. Tuh kuntilanak kan ngejar dia melulu, maka dia kabur, takut. Papi disuruh kemari. Aduh, kurang ajar lu kuntil. Gua bilangin si Omai lu ya. Asain. Aduh, bagus. Emang botak kan banyak gaya Tante, pantas banget digituin. Tante mah pengen banget ngejitaknya pakai batu. Iya Tante, kenapa kita langsung aja ya Tante? Tapi nggak pernah bisa sih, Tante kan gagal mulu. Ya, kan ada kuntilanak, tenang aja. Dasar kuntilanak tengil itu, Pi. Oh, Om Papi, kuntilanak tengil itu pantas tengil banget. Ternyata ada pakunya di kepalanya Om Papi. Oh, jadi itu yang bikin dia kesurupan. Ya udah, nanti kita cabut paku di kepalanya.
Nanti dulu Om Papi. Sebaiknya kita kejar orang yang tadi. Kuntilanak, sorry ya. Hari ini gua gak bisa ngeladenin lu. Kita ada janji mau pergi dulu. Yuk, bye. Wah, kita harus kejar. Ayo, ayo. Ya ampun Pak Adnan. Dokter! Dokter! Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Dokter! 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 Mata lu kemana? Maaf Bang, maaf. Orang itu. Om Papi. Orang itu yang membuang aku ke sungai. Jadi mereka rupanya. Wajar juga tuh. Sabar Om Papi. Kita harus kejar mereka. Kita ikuti mereka. Jadi kita tahu siapa dalang dari semua ini. Bener kamu manis. Kita harus tumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Supaya jangan merajalela seperti korupsi-korupsi yang ada di negeri hantu ini. Cepetan dong, lelet banget deh. Tante, itu mereka Tante. Oke, Tante akan suruh kuntilanak. Kuntilanak! Kuntilanak, kejar mereka. Senyum deh kamu sekarang, kan? Aku senang banget Tante kalau kayak gini caranya. Iya, memang kamu selalu terlambat senengnya. Nah, itulah gunanya. Udah, biarkan saja kuntilanak yang ngurus si manis dan si botak itu. Oke Tante. Udahlah, kita istirahat di mobil aja yuk. Capek. Ayo manis. Iya Om Papi. Apa? Aduh. Siapa yang nyerang kita? Ini kuntilanak penasaran amat sih lo. Gua hajar juga lo. Tengil kuntilanak. Ayo manis, cepet kasih papi. Pipi. Rasain nih. Ayo. Mau lari kemana lu, Kuntil? Duduk. Ampun. Ampun. Mau kabur kemana lu sekarang? Hah? Om Papi, ada yang lebih penting. Kita harus kejar mereka. Kita harus ikuti mereka, Papi. Setan! Om Papi. Tunggu. Jangan mati dulu. Kasih tahu aku. Siapa orang yang menyuruh kamu untuk membunuh aku? Apakah juga orang yang sama untuk membunuh Adnan? Katakan cepat. Ya, mati dia. Tuh kan, makanya kalau lari tuh lihat-lihat. Abrak deh lo. Nah, modar kan? Om Papi, manis sedih. Kita jadi nggak tahu siapa bos yang menyuruh mereka untuk membunuh aku maupun Adnan. Kasihan juga tapi ya Om Papi. Om Papi, sebaiknya aku memeriksa keadaan Adnan ya. Iya deh manis, kamu ke sana. Ini biar si Kunti urusan papi aja. Yuk. Makasih ya Om Papi. Iya sama-sama. Udah, lu ikut gue sekarang. Ayo. Cepetan jalannya, kelembar-kelembar banget sih lu. Lu ngagetin. Babe RT, kalau mau diajak jalan-jalan itu anjing, bukannya kuntilanak. Genderuwo, lu nggak lihat tuh kepalanya ada paku? Oh iya, Babe RT,
lepasin dong paku di kepalanya. Kasihan kalau digituin terus. Kalau gua bisa, dari tadi udah gue lepasin. Lu bisa nggak? Coba lagi. Genderuwo coba ya Babe RT ya. Babe RT, alot. Kan gue udah bilang dari tadi. Nggak percaya sih lo. Makanya lu jangan sok tahu. Aduh, jadi gimana dong Babe RT? Apa kita perlu minta semua kampung hantu ini warganya untuk nyabut paku di kepala kuntilanak itu? Aduh, gimana Babe RT? Genderuwo, lenje amat sih tuh mulut. Bukan perlu lagi, tapi harus. Betul. Nah, tapi kan lu tahu sendiri, penduduk hantu di sini pada males-males, nggak mau keluar keringet, apalagi mau nyabut paku di kepalanya. Ya elah, Babe RT. Babe RT ini kan punya kuasa di kampung sini. Babe RT ancam aja itu hantu-hantu. Kalau mereka nggak mau nyabut itu ke paku di kepalanya kuntilanak, ancam aja, suruh pergi, usir. Gitu aja kok repot Babe. Sembarang lu ngomong. Gue tuh sebagai RT, nggak mungkin gue macem-macem. Gue tuh harus mengayomi semua masyarakat hantu yang ada di sini. Nggak terkecuali siapapun. Gue tuh harus gue rangkul dan juga harus gue lindungi. Lu main ngancem-ngancem aja. Bener juga ya. Tumben nih Babe omongannya bener. Babe RT gender punya ide cemerlang. Gimana kalau Babe RT adain sayembara untuk warga kampung hantu ini. Nah, Babe RT kasih instruksi supaya kampung hantu ini semua pada kemari buat nyabut itu pakunya kuntilanak. Hadiahnya apa aja Babe RT? Kursi roda juga boleh. Bener juga lu bilang ya. Tumben lu bener. Kenapa nggak ngomong dari tadi lu Ya udah, gue mau bikin sayembara deh. Babe, pas dulu. Kamu harus kuat, sayang. Dokter, tolong Adnanku, dokter. Suster, siapkan alat kejutnya. Betul. Bangun, Adnan. Harusnya aku tidak meninggalkan kamu, sayang. Bangun, Adnan. Bangun. Ya, kan bulan ini udah ditahan. Ada? Beneran. Detak jantungnya kembali normal. Alhamdulillah. Terima kasih, dokter. Ini mujizat. Kondisi separah ini bisa dilewati. Iya, dok. Kalau gitu saya permisi keluar dulu ya. Silakan, Sus.
Tetap saja, aku nggak bisa menyentuhmu, Adnan. Kamu sudah membaik, sayang. Alhamdulillah, detak jantungnya berfungsi kembali. Subhanallah, ini mujizat. Kondisi separah ini dia bisa melewatinya. Iya dok. Kalau gitu saya pamit permisi dulu ya dok. Silakan suster. Mungkin inilah yang dikatakan cinta yang sebenarnya. Dokter gimana keadaan Adnan, Dok? Dokter, saya tantenya Adnan. Bagaimana keadaan Adnan? Pasien berhasil melewati masa kritisnya. Hanya tinggal menunggu dia siuman. Tapi saya kagum dengan perkembangannya. Tadi hampir saja kita kehilangan nyawanya. Silakan kalau mau menunggu. Iya, makasih. Makasih dokter, makasih. Banyak ya, Dok. Adnan. Mau apa lagi mereka? Pasti mau bikin onar lagi. Manis. Tante denger kan, dia masih aja terus manggilin manis, Tante. Dan sabar kenapa sih? Manis. Aku di sini, sayang. Aku di samping kamu. Selalu menemani kamu. Manis. Adnan, ini aku Wulan, Adnan. Aku yang selama ini ada di sini, Adnan. Aku yang ngurusin kamu, aku yang bantu biar kamu sembuh. Udah dong, please, kamu gak usah inget-inget manis lagi. Dia tuh udah mati, tau gak? Kamu hargain kayak perasaan aku. Kamu tidak mendengar suaraku, sayang. Sekarang, kamu gak bisa melihat aku lagi. Sayembara. Barang siapa yang bisa mencabut paku di kepala kuntilanak ini akan gue jadikan warga kehormatan di kampung ini. Gitu aja Pak RT hadiahnya. Nggak pakai fresh money gitu. Ngapain pakai duit? Kalau perlu duit mah tinggal daun aja, ditiup juga bisa jadi duit. Lagian kita ini kan hantu, ngapain juga repot-repot ikut sayembara kalau memang perlu duit. PRT, kalau kayak gitu doang mah hadiahnya nggak menarik PRT. Ya udah. Gini deh. Ntar siapa yang menang, ntar kan difotoin tuh. Nah, fotonya gue bingkai, gue pajang di pos hantu. Kayak ini, kayak cover girl sama cover boy gitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju? Itu aja mau. Amit deh. Cabut! Berhenti! Dasar pada udik semuanya nih. Sekarang nggak masih hidup. Susah banget sih suruh ngantri. Antri dong, antri. Ayo cepetan antri. Udah, cepetan. Gagal. Udah, jangan kelamaan. Gimana sih, gak ada yang bisa? Ini gimana sih? Segini ramennya gak ada yang bisa cabutin tuh paku. Aduh, payah nih semuanya. Stop dulu. Iya, gue lupa nih. Maaf. Yang bisa nyabut tuh paku, orang yang nancepin tuh paku.
Maaf ya. Maaf. Genderuwo, ide lu juga nggak bisa. Adnan, hai. Adnan, dokter bilang kamu udah boleh makan. Jadi kamu makan ya sekarang biar cepat sembuh. Adnan, kamu kenapa sih? Masa disuruh makan aja nggak mau? Kamu lagi mikirin apa sih emangnya? Aku ketemu Manis dalam mimpi. Semuanya begitu terasa dan begitu kelihatan nyata. Kamu ngapain ngejar selendang aku? Maaf, ini punya kamu. Tadi aku Adnan. Oh, aku Manis. Sekarang aku tahu. Saat bulan purnama aku harus ke jembatan itu untuk menemui Manis. Adnan, kamu ngomong apa sih? Udah deh, kamu nggak usah aneh-aneh. Kamu lagi sakit. Bulan, aku dan Manis mempunyai kesepakatan bahwa setiap ada bulan purnama kita berdua akan ketemuan di jembatan itu. Adnan, Manis itu udah mati, Adnan. Kamu ngapain lagi mikirin orang yang udah mati? Nggak ada gunanya, cuma bikin kamu sakit hati, tau nggak? Mending sekarang kamu tuh fokus sama apa yang ada di samping kamu. Kamu nggak usah mikirin masa lalu lagi lah, Adnan. Aku rasa juga Manis pasti nggak mau kok ngeliat kamu kayak gini terus, ya kan Tante? Iya, bener. Adnan, udah jangan mikirin Manis terus. Manis itu di alamnya udah tenang. Kalau kamu kepikiran, kamu sedih, nanti Manisnya juga ikut sedih. Udah ya Adnan, udah please, kamu gak usah mikirin Manis lagi. Sekarang aku ada di sini kok, aku yang bakal terus nemenin kamu ya. Kamu temenin Adnan ya, Tante pergi dulu. Ada urusan senjata rahasia kita nih, belum ketemu. Kekasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana tanpa dirimu. Aku merana tanpa cintamu. Apakah Adnan ingat? Dia pernah janji kita akan bertemu di malam bulan purnama. Aduh, dibawa kemana lagi si kuntilanak sama si setan gundul itu? Kacau nih. Bener, aku harus nyari nih. Tante Charmi, si nenek grandong. Mau apa dia? Pasti lagi cari kuntilanak suruhannya.
Manis, di mana kuntilanak saya? Kembalikan. Ayo kasih tahu. Kamu culik dibawa kemana? Lagi dibawa Gundurwo. Jadi Nenek Syarni nggak bisa suruh-suruh dia lagi. Karena pakunya pasti udah dicabut dari kepalanya. Kamu pikir saya bego? Hah? Gak ada yang bisa cabut paku itu selain saya. Jangan nipu Manis ya. Jangan banyak akal-akalan. Hanya saya yang bisa. Kalau gitu, Om Papi pasti tidak bisa mencabut paku di kepala kuntilanak itu. Kamu ngapain di sini? Mau nantang saya? Oke, ayo. Dani, males berkelahi sama nenek-nenek. Bye. Kali ini kamu bisa lolos Manis. Tapi nanti gak akan. Manis ngapain ya kesini? Pasti dia mau ketemu sama Adnan. Aku harus hati-hati nih. Ah udahlah, yang penting sekarang harus cari kuntilanak dulu nih. Mana lagi dia nih? Aduh, Babe RT, ngapain sih kita mesti muter-muter? Biarin aja, itu pakunya ada di kepalanya kuntilanak. Ngapain kita mesti ribet-ribet nyari Tante Grondong? Biarin aja itu Babe RT. Lu tuh ya, bener-bener ya, gak punya rasa peri kehantuan. Gue itu orang yang pertama yang gak rela kalau warga gue tuh diguna-gunain. Babe RT ini kan udah lama jadi hantu. Jadi ngomongnya itu gue orang yang pertama, bukan itu. Yang bener gue hantu yang pertama. Gitu. Bisa aja lu ngeles lu ah. Iya, gender gitu loh. Tapi Be, di mana ya itu Tante Grondong ya Be? Kalau gue lihat dia ntar, gue bejek-bejek dia ntar. Aku harus cari cara supaya aku bisa mendapatkan kuntilanak itu lagi. Ini yang gender suka. Kalau Babe itu udah ngamuk, maco. Maksud lo, matan combrok? Lala, bukan Babe RT. Matan copet deh. Ya sembarang aja lu ngomong. Mau gimana lu? Gue ini RT tau gak? Iya, bercanda Babe RT. Bercanda yo Be, jangan marah Babe RT. Dengan bakar ini baunya pasti akan kecium, kuntilanak akan dibawa ke sini. Nah, pada saat datang kuntilanaknya langsung saya tangkap. Aduh, tahu aja lu gender. Kalau gue ngegas. Bukan bau kentut Babe, ini bau dupa. Siapa sih malam-malam orang masang dupa? Pasti ada niat jahat ini. Emang dikira kita nih hantu jadul apa? Nggak tahu kalau situ sih Babe RT. Kalau gender nggak mempan. Lu mau bilang gua hantu jadul? Gini-gini gua kekinian tau nggak lo? Gue juga ngikutin zaman. Kan Babe lebih tua, kan jadul. Gua rasa waktu lu lahir malu tuh ngidam Citarowo kali ya. Gitu loh Be. Hah? Be? Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Kuntilanaknya mana Be? Kuntilanaknya di Nah lo. mana hilang? Lu sih ngomong-ngomong aja, bukan yang ngeliatin si kunci, malah hilang sekarang. Lah Babe kenapa ngerespon? Udah tahu berantem. Wah. Lu yang harus tanggung jawab. Terus gimana sekarang Be? Cari ya Be dapet, cari. Aduh, mana si kunci? Be. Bentar, tenang Be. Itu Be, itu dia Be. Itu loh. Weh, Kunti, sini. Weh, Kunti, balik ke sini. Ajar lo. Kurang ajar. Kuntilanak, kamu harus hajar mereka. Kamu harus habisin, mengerti? Kunti, ngapain lu melotot gitu sama gue? Hah? Lu dendam? Kunti, sini kamu kalau berani. Sini di hadapanku.
Aduh, Babe, genderuwo ditampar, Be. Lu gimana sih badannya gede? Masa kalah masih kunci? Lawan! Oh, lu udah berani melawan gue sekarang? Hah? Ya! Gila, mana dia? Hah? 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 Lu belum tahu siapa gue ya? Gue ini dulu nih guru kungfu, tau gak lo? Aduh! Ah! Jadi gua rompal! Aduh! Jangan lu ya, kunci! Awas lo ya! Sakit nih, tau gak lo? Gender. Kayaknya si Kunti ini udah kena guna-guna si Grondong. Mending kita cabut dari sini yuk. Kamu mau minum? Adnan, kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja dong sama aku. Kan aku ada di sini untuk ngebantu kamu. Udah, aku nggak mau ngerepotin. Ya nggak apa-apa dong, kan aku di sini emang biar kamu repotin. Kamu butuh apa lagi sekarang? Aku mau ketemu Manis. Apaan sih kamu tuh manis lagi? Sekali-sekali pahit kayak asem kayak sepet kayak manis mulu. Ntar lama-lama diabetes aja ngomongin manis mulu. Kamu mau kemana? Mau ngapain sih Adnan? Udah deh, jangan ngapa-ngapain. Kamu harus berbaring terus kata dokter. Jangan tahan aku. Aku harus ketemu Manis. Aku harus ke jembatan. Besok itu bulan purnama. Adnan, aduh, kamu maksudnya apa sih? Kamu jangan aneh-aneh deh. Kamu belum boleh kemana-mana sampai kamu sembuh. Udah Jangan halangin aku. Iya nggak bisa, Adnan. Please dengerin aku. Kamu lagi sakit. Lepasin aku harus ketemu Manis. Aduh, suster, tolong suster. Sus, Adnan, kamu harus berbaring. Kondisi kamu belum bener-bener pun. Sus, tolong sus. Adnan mau pergi, coba tolong suster yang ngomong. Pak Adnan, Bapak tolong kerjasamanya ya. Bapak nggak mau kan lihat saya dipecat gara-gara Bapak keluar rumah sakit tanpa izin? Adnan, please dong, kamu masih sakit. Kamu jangan aneh-aneh deh. Masa mau pergi? Udah sus, makasih ya. Adnan, udah please. Udah deh, kondisi kamu belum bener-bener pulih. Masa kamu mau ke jembatan? Apa sih? Nggak usah aneh deh. Ya, udah ya, tenang ya. Istirahat lagi ya. Genderuwo, lu tuh gimana sih? Lu kan hantu bangkotan, udah lama jadi hantu. Masa sama kuntilanaknya kalah lo? Ya, harusnya Babe RT dong. Kan Babe RT udah jadi ketua RT. Harusnya lebih jago. Ini mah umur makin tua, harusnya makin nyadar. Apa kayak anak kecil. Ancang lo! Lu ngajak gue berantem ah? Berani lo? Enggak, Babe. Sakit gigi nih! Iya, Be. Maksud gender, Babe RT makin tua, itu makin... Makin apa? Makin oke, tokcer. Lemes amat sih mulut lo. Jadi sakit gigi gue nih. Tante, aduh Tan, aku nggak ikhlas deh Tan kalau misalnya Adnan sampai ke jembatan lagi besok. Gimana dong? Wulan, kalau Adnan itu susah dicegah, udah biarin aja. Kita harus memikirkan rencana yang baru. Tante punya rencana, kayaknya sih bagus ya. Kita harus membuat supaya Adnan tetap ke jembatan. Nah, nanti pada saat Adnan ada di jembatan, Tante akan membuat supaya Manis hilang untuk selama-lamanya. Ya, caranya gimana, Tan? Ya gimana caranya lah. Pokoknya sekarang kita harus berusaha supaya Adnan tetap mau ke jembatan. Itu aja dulu. Oh, sakit gigi gue dah. Stop! Lu ngapain sih semuanya pada kemari? Bikin gue
sama gigi aja gue ini Adam. Pergi. Adam, pergi. Aduh. Apa kabar Pak RT? Butuh hijau, ngapain lu kesini? Siapa yang suruh? Aduh, sakit deh gigi gue ini tambah. Tenang Pak RT. Si Buto Ijo inilah yang akan mencabut gigi Pak RT. Wah. Semua permasalahan tentang gigi serahkan pada saya. Lu ahli apaan lu, ha? Ahli dari Hongkong. Emang lu bisa nyabut gigi gue? Mana lalat lu? Ada. Nih. Lu mau bunuh gue ya? Tenang Babe RT. Semua hantu di sini kalau masalah gigi kepada saya. Aduh. Enggak. Gua ngeliat alat-alat itu gua udah lagi gilu nih. Aduh, pergi. Pokoknya gua Maaf Babe RT, saya nekat daripada sakit gigi Babe tambah parah. Patah. Iyalah. Itu tang apa kerupuk? Bisa kalah sama gigi. Bentuknya membuat aku terpana. Bentuknya membuat aku terpesona. Botaknya, senyumnya, pandangannya membuat aku terpesona. Yahe. Cayu. Apa lu cengar-cengir nyanyi sendiri? Kesurupan lu, ketepelan? Iya, kenapa kalau mau narok kesurupan? Aduh ya ampun, apa baby Cahayu? Kamu kesambet apa? Kesambet pohon bambu? Apa setannya kali, apa setannya gunung? Iya, apa sih Ibu? Munara itu nggak kesambet setan, tapi Munara itu kesambet cinta. Ditanya sama siapa? Ditanya. Mun, lu jatuh cinta sama siapa emangnya? Nah, gitu dong. Gimana laki-laki nih? Bentuknya itu. Pasti giganteng. Bentuknya itu. Iya. Aduh, nggak sabar ini. Nggak sabar. Kelakuannya itu. Babe mau tahu kira-kira bentuknya gimana? Bentuknya botak. Terus unik tapi ngangenin. Langsung lemes nih. Terus orangnya itu meriah gitu, Be. Jangan-jangan Mom, ini anak jatuh cinta sama jin botak. Lakinya nggak bisa Babe. Ini anak kita satu-satunya Cahayu banget. Masa ya dikasihin sama jin botak kayak gitu? Ya nggak mungkin. Coba ditanya lagi. Ditanya. Ibu, tapi kenyataannya emang iya. Aduh, my baby. Oh my baby. Aduh. Mulai jiwit-jiwit aku nih. Berani ki Babe, ha? Kamu, Munaro, lu dengerin ya. Babe kagak setuju. Amit-amit punya mantu itu jin botak. Kalau lu kawin sama dia. Masa lu udah ngebayangin anak kita, cucu kita. Udah kayak cilok nggak jadi. Tapi itu kemesin tahu kayak cilok belum jadi. Manis, aku emang nggak tahu bahwa itu mimpi atau nyata. Tapi yang pasti aku sangat bahagia di saat aku bersama kamu. Sunyi malam ini tiada berbintang. Semoi angin dingin menusuk tulang.
Sunyi malam ini tiada berbintang. Dulu cerah, tawa cakap, kini gampang ku rasa. Kau redupkan rasa, kau padamkan cinta, kau hancurkan seluruh hidupku. Sunyi malam ini tiada berbintang. Adnan, ini menurut saran tante ya. Terserah kamu mau terima apa enggak. Menurut tante lebih baik kamu datang aja ke jembatan. Sekalian cari tahu kebenarannya, biar kamu nggak penasaran. Siapa tahu kamu bisa ketemu Manis di sana. Enggak, Tante. Sepertinya omongan Wulan waktu itu memang benar. Bahwa Manis itu udah gak mungkin hidup lagi. Memang saya yang seharusnya melupakan Manis. Karena Manis gak mungkin bisa datang lagi. Apa sih narik-narik tante? Ada apa? Tante gimana dong tante? Adnan masa tadi ngomongnya kayak gitu sih? Iya ya, tante juga nggak ngerti kenapa si Adnan ngomongnya begitu ya. Aduh tante, kalau misalnya beneran dia nggak jadi ke jembatan, gagal dong kita nangkap si Manis. Udah, tenang dulu sayang, nggak usah khawatir. Bisa saja Adnan sengaja bicara seperti tadi, itu mau ngakal-ngakalin kita. Supaya kita itu kejebak. Lalu kita jadi bingung, salah ngomong, ketahuan deh jadinya. Bener nggak? Bisa kan? Iya, tapi masa kita diem aja sih tante dia ngomong kayak gitu? Kalau misalnya beneran kayak gitu gimana? Udahlah, pasrah aja, ikutin aja Adnan maunya gimana. Aduh tante, terus kalau misalnya dia beneran ke jembatan, kita nggak jadi dong nangkap si Manis. Ah, tante gimana sih? Wulan, udahlah. Tante yakin deh, si Adnan pasti akan ke jembatan. Yang namanya cinta itu suka aneh, bikin buta. A jadi Z, C jadi R, apa aja bisa. Pasti deh suatu saat nanti Adnan akan ke jembatan. Ya? Tapi tante yakin kan? Yakin. Padahal itu alat Pak RT. Peninggalan leluhur keluarga Pak RT. Truk London aja bisa somplak pakai alat itu Pak RT. Tapi alat itu dibikin KO sama gigi Pak RT. Itu gigi Pak RT terbuat dari apa Pak RT? Nah udah, bercanda gaya lo. Aduh, lo masih punya alat lain gak sih? Kagak ada Pak RT. Itu alat udah paling pamungkas, paling top chair Pak RT. Aduh, gimana dong ini? Masa gue mau gini terus? Mending gue sakit hati daripada sakit gigi. Bapak, Ibu, masa aku baru cerita gitu doang aja langsung disiapin siraman proses bidadari ini ya? Ya, Be, ya, Bu. Ye. Dah, lu diam aja. Ibu mau Bapak pengertian banget sih. Dung, pret. Anak kodok disangka kampret. Botak, jangan lu melet. Dekat-dekat, gua kepret. Bapak, ini apa sih? Kalau bidadari itu nggak kayak gini nih, apa itu dibaca-bacain mantra kayak gitu? Udah, lu jangan banyak tanya. Lu lagi gua ruwat. Ham. Sowan. Bukan sowan, ruwat. Sowan. Biar si botak kagak kata belu. Aduh Cayun, Dok. Oh my baby. Udah deh, ini demi kebaikan kamu itu loh. Aduh, amit-amit. Pahit. Ibu sama Bapak ini enggak mau loh. Kamu tuh
dekat-dekat sama hantu. Nakuti dia medeni gue. Aduh. Aduh, Ibu, Babe, Babe botak kesayangan itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia itu nggak sejahat itu. Malah dia itu bakal yang menolong Munara buat menjadi penyanyi terkenal. Karena dia satu-satunya cowok yang mendukung Munara. Aduh, my baby Munara, aduh Cahayu. Hantu itu semuanya bohong. Nggak ada yang benar kalau dia benar-benar baik itu. Pasti dia cuma pura-pura ini loh. Ibu, Babe, Ibu nggak boleh ngomong asal kayak gitu karena Ibu nggak kenal my baby. Botak kesayangan itu kelakuannya seperti apa? Pokoknya Munara nggak boleh gini-gini. Munara nggak tahu. Makin jadi. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Kamu mau kemana sih? Aku bosen. Pengen keluar. Pengen lihat keadaan di luar kayak apa. Ya udah, kalau gitu aku ambilin kamu kursi roda, terus kita jalan-jalan gimana? Ya, kamu tunggu sini ya. Bagus deh kalau kayak gini. Gue bisa terus ngambil hatinya Adnan sambil terus memantau dia. Gue harus mastiin cinta Adnan ke si Manis gak boleh tumbuh subur. Kita berjanji ya, setiap malam bulan purnama, kita berjumpa di sini. Kafan ini yang akan melenyapkan Manis untuk selama-lamanya.